Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah pasang ular naga di satu sarang untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan para prajurit Singosari membantu kemajuan dari orang-orang serigala putih dan macan kumbang dalam memulai hidup baru, meninggalkan tata cara hidupnya yang lama. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari simak bersama-sama. Demikianlah, maka pada saat-saat tertentu para pemimpin prajurit dari ketiga padepokan itu bertemu. Ketika pemimpin prajurit yang ada di padepokan macan kumbang mengemukakan kesulitan orang-orang macan kumbang tentang peralatan, maka Empu Songondaru berkata, "Ada seorang pandai besi yang cakap di padepokan kami, dibantu oleh 2 orang pembantunya. Mereka dapat membuat alat-alat yang diperlukan. Jadi untuk membuka hutan itu, kita akan mulai dari permulaan sekali," berkata Maesa Bungalan, "dari membuat alat-alat untuk membuka hutan itu." Di hari berikutnya, 3 orang pandai besi di padepokan Empu Songondaru telah sibuk membuat alat-alat untuk membuka hutan. Kapak-kapak yang besar dan kecil sebelum pandai besi itu menghasilkan, maka orang-orang macan kumbang dapat meminjam lebih dahulu apa adanya dari padepokan Empu Songondaru. Demikianlah, ternyata orang-orang dari kedua padepokan itu bukannya orang-orang yang malas. Bersama para prajurit, mereka telah membuka hutan sesuai dengan tempat yang sudah direncanakan. Mereka membuka hutan di tempat yang terpisah, meskipun menurut perhitungan para pemimpin prajurit dan Empu Songondaru bahwa perkembangannya kelak keduanya tentu akan berpaut juga. Apalagi apabila ada pihak lain yang bersedia ikut pula membuka hutan dan bergabung dengan orang-orang serigala putih dan macan kumbang. Meskipun kemungkinan itu hanya akan datang dari orang-orang yang berada di padukuhan Empu Songondaru, mereka akan mendapatkan kesempatan yang lebih baik, berkata Empu Songondaru. Karena itu aku tidak berkeberatan jika mereka ikut serta membuka hutan itu. Beberapa saat kemudian, maka hutan yang semula sepi itu telah menjadi riuh. Pepohonan satu-satu telah roboh dan tanah pun dijinakkan. Binatang-binatang hutan merasa terdepak masuk ke dalam hutan yang lebih lebat, menghindari sentuhan dengan makhluk yang disebut manusia. Makhluk yang bagi mereka sangat berbahaya, lebih berbahaya dari binatang yang manapun juga. Sementara itu, maka pandai besi di padepokan Empu Songondaru pun telah menghasilkan alat-alat yang mencukupi, bukan saja bagi orang-orang dari padepokan macan kumbang, tetapi juga padepokan serigala putih dan orang-orang dari padepokan Empu Songondaru sendiri yang ingin membuka tanah lebih luas, persediaan yang paling berharga bagi anak cucu mereka. Dengan tekun, orang-orang dari kedua padepokan yang telah sadar merubah cara hidupnya, bekerja pagi hari dengan mereka dan keturunan mereka. Sepatok demi sepatok mereka menghasilkan tanah baru yang masih harus digarap dengan kerja keras. Tetapi dengan demikian, maka mereka telah meletakkan harapan bagi diri mereka sendiri. Mereka tidak lagi bekerja dengan ketegangan hati dan jantung yang berdebaran. Dengan menggarap sawah, maka mereka tidak lagi harus mempertaruhkan nyawa.
prajurit-prajurit Singosari ternyata tidak hanya dapat mengatur dan merencanakan, mereka pun ikut serta menebang pepohonan, menyingkirkan kayu-kayu yang telah roboh, dan menyiapkan tanah garapan, meskipun tidak bagi mereka sendiri. Namun demikian, para prajurit itu tidak lengah. Meskipun kadang-kadang 1-2 di antara mereka tidak membawa senjata di lambung, namun mereka yakin bahwa kapak di tangan mereka telah merupakan senjata yang berbahaya bagi lawan. Jika setiap saat mereka harus bertempur dengan siapapun juga. Mahesa Murti dan Mahesa Pukat yang masih sangat muda itu seolah-olah mendapat arena baru untuk bermain-main. Jika orang-orang lain sibuk menebang batang-batang kayu besar atau kecil, maka keduanya membawa busur dan anak panah masuk ke dalam hutan yang tidak dijamah oleh orang-orang dari kedua padepokan itu. Tetapi kepergian kedua anak muda itu kadang-kadang menyenangkan juga bagi orang-orang yang sedang sibuk menebang pohon dan menebas perdu, karena kadang-kadang keduanya membawa 2 atau 3 ekor rusa yang dapat mereka buru dalam waktu sehari semalam. Namun sekali-sekali Mahesa Bungalan memperingatkan kedua adiknya yang nakal itu, karena hutan yang lebat mengandung banyak sekali bahaya bagi mereka. Yang ada hanyalah binatang-binatang hutan, jawab Mahesa Pukat ketika kakaknya Mahesa Bungalan mengunjunginya. Mungkin seekor binatang buas. Kebetulan sekali kami mendapatkan dagingnya sekaligus kulitnya. Tetapi berbahaya sekali bagi kalian berdua. Apakah kami berdua harus takut terhadap seekor harimau? Mahesa Bungalan menjadi bingung, tapi kemudian katanya, mungkin bukan sekedar seekor harimau atau sekelompok serigala, tapi mungkin kalian akan bertemu dengan Empu Baladatu. Hei, bukankah itu yang kami harapkan? Bertanya Mahesa Murti. Tetapi Empu Baladatu tidak sendiri. Ia datang bersama puluhan orang pengawal. Nah, apakah yang akan kalian lakukan berdua? Berteriak-teriak, menangis, atau bertempur? Bertempur, jawab Mahesa Pukat lantang. Nah, akan sia-sialah pengorbanan kalian. Karena jika kalian kalah adalah karena kalian mempertahankan sesuatu atau memperjuangkan sebuah cita-cita, tetapi kalian terperosok ke dalam kesulitan karena kalian tidak berhati-hati. Mahesa Bungalan mencoba memberikan nasihat. Kedua adiknya termangu-mangu sejenak, namun mereka dapat mengerti maksud kakaknya. Tetapi apakah itu berarti bahwa kami sama sekali tidak boleh berburu? Bertanya Mahesa Pukat. Bukan begitu. Kalian mendapat kesempatan untuk berburu, tetapi berhati-hatilah dan jangan terlalu jauh masuk ke dalam hutan yang lebat itu. Apalagi sampai memerlukan waktu sehari semalam. Berburulah untuk semalam saja misalnya, atau kalau di siang hari, sehari sajalah. Kedua adiknya mengangguk-angguk kecil. Lebih dari itu, ada baiknya kau membantu orang-orang padepokan Macan Kumbang daripada kau seolah-olah tidak mengacuhkannya dan lebih senang bermain-main seperti kanak-kanak. Dua adiknya mengangguk, tetapi kepala mereka semakin menunduk. Agaknya kakaknya benar-benar telah memberikan peringatan yang cukup keras bagi mereka, sehingga keduanya tidak berani lagi untuk membantah. Tanah yang dibuka itu semakin lama menjadi semakin luas, dengan harapan yang semakin berkembang di setiap hari, baik bagi orang-orang Macan Kumbang maupun orang-orang dari Padepokan Serigala Putih. Dengan buka hutan itu, maka para prajurit Singosari telah memberikan beberapa petunjuk agar mereka hidup seperti kehidupan sewajarnya. Padepokan Serigala Putih dan Padepokan Macan Kumbang yang mempunyai tata kehidupan yang agak asing, karena keadaan yang sangat terbatas itu akan segera berubah. Setiap keluarga akan membangun sebuah rumah meskipun mula-mula sekedar dapat dipergunakan untuk berteduh. Dengan bekerja keras, maka di tanah yang sudah dibuka itu mulai nampak beberapa buah rumah yang siap, dan yang lain masih sibuk dikerjakan bersama-sama di samping mereka yang masih tetap memperluas tanah garapan.
bayangan sebuah padukuan mulai nampak. Ternyata bagi orang-orang dari kedua padepokan itu, sebuah padukuan akan memberikan lebih banyak kemungkinan daripada padepokan sempit yang tertutup. Tapi karena kebiasaan orang-orang dari padepokan Serigala Putih dan Macan Kumbang hidup dalam lingkungan yang dipagari dengan dinding batu, maka rasa-rasanya padukuan yang terbuka sangat mencemaskan hati mereka. "Buatlah dinding di sekeliling padukuanmu," berkata pemimpin prajurit Singosari. "Padukuan yang luas akan memberikan udara yang lebih segar. Padepokan adalah sekedar tempat untuk orang-orang yang sangat terbatas jumlahnya, seperti Padepokan Empu Songondaru. Di luar padepokan itu masih ada beberapa padukuan yang berada di bawah pengaruhnya. Tidak semua orang berhimpit-himpitan di dalam sebuah padepokan, seperti Padepokan Serigala Putih dan Padepokan Macan Kumbang. Tetapi padukuan kami yang baru itu akan mudah sekali diserang oleh pihak lain sebelum kami siap melakukan perlawanan," berkata salah seorang calon penghuni padukuan baru itu. "Dinding itu akan dapat sekedar melindungi kalian, meskipun bersifat sementara. Banyak batang-batang kayu yang dapat kalian pergunakan sebelum kalian dapat membangunnya dari batu yang kuat." Orang-orang dari kedua padepokan itu pun sependapat. Mereka membagi orang-orangnya untuk melakukan pekerjaan yang berbeda-beda. Dan kini ada satu pekerjaan lagi yang harus mereka lakukan: memilih dan memotong kayu yang lurus dan cukup panjang untuk ditanam berjajar rapat di sekeliling padukuan yang sedang mereka siapkan. Ternyata pagar kayu itu cukup memadai. Balok-balok yang besar dan cukup panjang telah mulai ditanam melingkari padukuan yang baru tumbuh itu. Di beberapa bagian telah diberi regol-regol berpintu. "Apakah regol-regol itu perlu diberi berpintu?" bertanya para prajurit. "Tanpa pintu maka pagar kayu itu tidak akan banyak gunanya." Para prajurit itu tersenyum. Mereka sadar bahwa orang-orang yang sudah lama tinggal di padepokan tertutup dan khusus seperti Padepokan Serigala Putih dan Macan Kumbang yang seolah-olah menutup diri itu telah terbiasa menutup regol-regol mereka dengan pintu-pintu yang kuat. Tetapi orang-orang Singosari tidak melarangnya. Kelak jika keadaan berkembang semakin baik, maka pintu-pintu itu tidak akan sempat ditutupnya lagi. Ternyata bahwa orang-orang Serigala Putih dan orang-orang Macan Kumbang masih membatasi diri. Mereka masih akan tinggal di dua padukuan yang terpisah, masing-masing dengan dinding kayu yang kuat dan regol-regol berpintu. Namun ternyata bukan hanya orang-orang dari kedua padepokan itu sajalah yang ikut serta membuka hutan itu. Orang-orang dari padukuan yang berada di bawah pengaruh Padepokan Empu Songondaru telah ikut pula membuka di bagian terpisah yang tidak begitu jauh. Mereka yang merasa bahwa anak cucunya akan berkembang cepat telah ikut pula membuka tanah baru bagi hari depan keluarganya. Tetapi mereka harus menyesuaikan diri dengan padukuan-padukuan yang lain. Mereka memagari padukuan mereka dengan kayu-kayu balok dan memberikan regol-regol berpintu untuk sementara. "Jika keadaan mengizinkan, kami akan membangun dinding batu seperti padukuan kami yang lama," berkata salah seorang dari mereka. Jumlah orang-orang yang ikut serta membuka padepokan itu ternyata banyak juga, meskipun belum sebanyak orang-orang Serigala Putih dan Macan Kumbang. Namun dalam waktu dekat padukuan itu akan segera berkembang dengan segala kelengkapannya. Di padukuan itu tentu akan segera tumbuh pasar, pandai besi, undagi, dan orang-orang yang akan melakukan berbagai macam pekerjaan lain selain bertani. Ketika padukuan itu telah siap untuk dihuni, masih nampak pemisahan dari 3 golongan yang akan tinggal di daerah yang baru dibuka itu. Namun dengan demikian akan lahir 3 padukuan yang pada suatu saat akan dapat menjadi satu daerah bersama-sama dengan padukuan-padukuan yang lain
di dalam lingkungan pengaruh Empu Songondaru. Agaknya para prajurit Singosari yang berada di daerah yang memerlukan perlindungan itu yakin akan hal itu, karena mereka percaya bahwa Empu Songondaru termasuk orang yang kuat lahir dan batinnya, sehingga ia akan dapat menerima kepercayaan dari lingkungan di sekitarnya. Agaknya Empu Songondaru pun tidak menolak kepercayaan yang bakal dilimpahkan kepadanya. Tapi untuk sementara kehadiran prajurit Singosari masih diperlukan, karena Empu Songondaru masih belum dapat menjajaki kebiasaan dan watak-watak orang dari Padepokan Serigala Putih dan Padepokan Macan Kumbang. Pada saatnya maka semuanya telah siap. Padepokan Serigala Putih dan Macan Kumbang tidak akan mereka pergunakan lagi. Mereka akan berpindah ke tempat mereka yang baru dan jaraknya pun tidak terlampau jauh. Agaknya Empu Songondaru dan para prajurit Singosari telah bersepakat untuk mengadakan sekedar upacara peresmian penggunaan padukuan-padukuan yang baru itu. Dengan demikian maka mereka akan merasakan suasana kesungguhan, sehingga mereka tidak akan menyia-nyiakan perubahan cara hidup mereka. Demikianlah maka pada hari yang sudah ditentukan, maka upacara itu pun telah berlangsung. Beberapa orang telah sesorah, diantaranya adalah Empu Songondaru dan Mahesa Bungalan. Beberapa persoalan telah dikemukakan. Orang-orang dari Padepokan Serigala Putih dan Macan Kumbang mendengar masalah-masalah yang sebelumnya belum pernah mereka dengar. Karena itulah maka mereka seakan-akan telah mendapatkan kekuatan baru untuk mulai dengan tata kehidupan yang lain dari tata kehidupan mereka sebelumnya. Dengan demikian maka mereka merasa mulai dengan tata kehidupan baru. Mereka merasa telah benar-benar terlepas dari kehidupan yang lama, meskipun bayangan Empu Baladatu masih selalu menghantui mereka. Namun dalam pada itu, selagi orang-orang dari kedua padepokan itu berkumpul dan mendengarkan beberapa uraian tentang diri mereka di masa mendatang, prajurit Singosari sama sekali tidak menjadi lengah. Sementara beberapa orang perwira berada di antara orang-orang yang akan menghuni padukuan mereka yang baru bersama Mahesa Bungalan, maka beberapa orang yang lain selalu siap mengawasi keadaan bersama Mahesa Murti dan Mahesa Pukat. Tetapi sementara itu ternyata tidak ada gangguan apapun juga. Empu Baladatu ternyata tidak datang pada saat itu, sehingga upacara itu dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan rencana. Bahkan bukan saja sekedar sesorah dan petunjuk-petunjuk sajalah yang mereka dengarkan, tapi beberapa orang telah meramaikan upacara dengan menyiapkan makan bersama. Mereka telah memotong beberapa ekor lembu dan kambing. Dengan demikian maka upacara itu pun telah berlangsung dengan meriah. Orang-orang Serigala Putih dan orang-orang Macan Kumbang terlibat dalam satu pertemuan yang akrab. Justru karena di antara mereka ada pihak lain, yaitu orang-orang dari padukuan di sekitar Padepokan Empu Songondaru yang ingin mengembangkan keluarga mereka di daerah yang lebih bebas dan luas. Sejak saat itu maka padukuan yang baru itu telah dihuni. Mereka merasa benar-benar berada di dalam dunia yang baru dengan cara hidup yang baru pula. Bahkan seperti yang dianjurkan oleh Empu Songondaru, maka mereka mulai mencoba melupakan nama-nama Serigala Putih dan Macan Kumbang. Mereka mencoba untuk saling mendekat dan merasa satu nasib, meskipun padukuan mereka masih terpisah. Tetapi di luar padukuan itu terbentang tanah garapan yang dapat mereka kerjakan bersama. Beberapa saat kemudian maka kehidupan di tempat yang baru itu mulai mapan. Tanaman yang mereka tanam di sawah mulai tumbuh. Sementara beberapa orang laki-laki bersama para prajurit masih datang ke tanah pasegalan mereka yang lama untuk memetik sisa hasil yang mereka tinggalkan, meskipun tidak begitu banyak, sebagai penyambung hidup mereka sebelum sawah mereka menghasilkan.
Tapi sawah yang baru itu memberikan harapan yang jauh lebih baik dari tanah pategalan mereka yang lama. Karena sawah mereka yang baru dan luas itu telah dilengkapi dengan parit-parit yang mengalir dari sumber-sumber di daerah hutan yang lebat dan pepat. Beberapa mata air mancar dengan derasnya. Air yang biasanya mengalir tanpa arah dan menyusup di antara timbunan dedaunan kering yang tebal dan menuju ke bagian yang rendah sehingga menjadi arus yang memanjang tanpa disadap gunanya, kini telah disalurkan menjadi parit yang panjang membelah tanah persawahan. Namun dalam pada itu Maesa Bungalan berkata kepada orang-orang yang baru menghuninya, "Jangan kalian rusakkan padepokan kalian yang lama. Jika padukuhan ini berkembang, maka akan tumbuh padukuhan-padukuhan yang lain yang kita arahkan agar pada suatu saat akan menjangkau daerah yang kalian tinggalkan. Sehingga padepokan itu akan menjadi bagian dari padukuhan yang semakin lama akan menjadi semakin luas. Meskipun daerah yang kalian tidak banyak memberikan harapan, tetapi daerah itu akan selalu mengingatkan kepada kalian bahwa kalian pernah mengalami hidup yang pahit lahir dan batin. Namun lebih daripada itu, jika daerah itu digarap dalam suasana yang tenang dan tanpa bayangan ketakutan, mungkin akan dapat menjadi daerah yang baik pula. Karena itulah ketika mereka meninggalkan padepokan mereka yang lama, mereka membiarkan padepokan mereka tetap berdiri seperti semula, dikelilingi oleh dinding batu yang cukup tinggi, beberapa barak yang panjang dan kotor, serta kandang yang sudah rapuh. Dalam beberapa bulan lagi, padepokan itu akan lenyap dengan sendirinya, desis salah seorang dari mereka. Selain dindingnya itulah yang akan tetap berdiri. Dalam lingkungan mereka yang baru, meskipun masih harus dibuatkan dinding batu, namun untuk sementara dinding-dinding kayu itu pun sudah memberikan sekedar ketentraman, terutama jika mereka mengingat Empu Baladatu. Tetapi jika mereka menyadari bahwa pada suatu saat para prajurit Singosari itu akan meninggalkan padukuhan yang baru, maka mereka mulai menjadi cemas. Meskipun mereka masih dapat bersandar kepada Empu Songondaru, tetapi tanpa prajurit Singosari, apakah Empu Songondaru akan dapat bertahan jika Empu Baladatu dan Ninggopati yang mendendam itu datang dengan segenap kekuatan mereka? Pertanyaan itu selalu mengganggu orang-orang yang tinggal di padukuhan baru itu. Demikian mendesaknya pertanyaan itu, sehingga salah seorang dari mereka tidak dapat menahan lagi dan menyampaikannya kepada Maesa Bungalan. Maesa Bungalan mengerutkan keningnya, namun kemudian ia pun bertanya, jika Empu Songondaru dan cantriknya yang berada di dalam padepokan dan pengawal-pengawal yang tinggal di padukuhan-padukuhan di luar padepokan tidak dapat bertahan terhadap Empu Baladatu dan Ninggopati, apakah kalian cukup mengeluh dan kecemasan? Apakah sepanjang hidup kalian akan selalu bersandar kepada prajurit Singosari? Jawaban yang berupa pertanyaan itu memang mendengar aneh. Namun pertanyaan itu pun segera menjalar dari seorang ke orang lain. Apakah kira-kira semuanya hanya akan tetap bersandar kepada para prajurit Singosari? Lalu apakah yang akan kita lakukan? Pertanyaan itu pun segera menyusul. Maesa Bungalan dan para perwira yang mendengar pula gejolak pertanyaan itu di antara orang-orang yang tinggal di padukuhan baru itu sengaja membiarkannya. Biarlah mereka mencari jawaban, desis pemimpin prajurit yang ada di padepokan Empu Songondaru, yang menjadi pimpinan dari induk pasukan dari ketiga pasukan yang mula-mula dipecah di tiga padepokan, tapi yang kemudian seakan-akan telah berkumpul pula, meskipun setiap saat kelompok-kelompok kecil masih selalu berada di bagian-bagian yang terpisah dari padukuhan baru itu. Dalam pada itu orang-orang padukuhan baru itu pun seakan-akan mulai mencari jawab atas pertanyaan yang semakin lama semakin keras terdengar di telinga mereka.